Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang bisa hadir pada pertemuan hari ini, di pertemuan kelima di perkuliahan estimasi bangunan. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Baik, Pak. Oke. Alhamdulillah kalau dalam keadaan baik-baik saja. Oke, sebelum saya mau memulai, mungkin saya klarifikasi terlebih dahulu ya. Ini berapa mahasiswa nanti bisa saya panggil. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke, terkait dengan tugas 4 ya. Ini sudah ada beberapa yang sudah upload. Di sini ada 29, 41 masih belum mengupload. Sementara seperti itu. Oke, kira-kira yang dari 41 ini ada kendala apa? Saya boleh tahu? Vincentius Adolf, apa hadir? Coba saya mau tahu ada kendala apa terkait dengan tugasnya. Aisyah ada, Aisyah? Arkadus Atul. Arkadus Atul apa ada? Oke, saya lanjut. Roinarius Busa apa ada? Ini ada ini, Roinarius Busa. Minta tolong diaktifkan mikrofonnya Mas Roinarius Busa. Kok belum upload ada apa? Ada Pak. Ya, Mas Roinarius ada kendala apa kok belum upload? Masih belum mengerti Pak. Untuk tugas 3 apakah sudah diupload? Sudah kemarin Pak. Oke. Kemarin kan tugas 4 ini ada 2. Ada pekerjaan pintu, jendela, dan pekerjaan atap. Yang sebelah mana yang kurang mengerti, Mas? Tiga-tiganya Pak. Tiga-tiganya. Ya Pak. Oke. Saya lanjut ke teman yang lain. Konfardo Darlan, apa ada? Konfardo Darlan. Oke, saya lanjut. Maximianus DC Harto. Arianus Dundudena. Arianus Dundudena. Oke, saya lanjut. Arnoldus Dediman Dalton. Oh, tolong diaktifkan mikrofonnya, Mas. Arnoldus Dediman Elton. Halo, Mas Arnoldus Dediman Elton, apa hadir? Sudah hadir Pak, belum mengerti Pak. Ini bagian ini ya Pak, BF-nya Pak. Oke, kemarin kan ada 3 juga. Apakah tiga-tiganya juga belum Ya. mengerti? Bagian ini Pak, perhitungan pekerjaan BF-nya Pak, BV-nya Pak. Oke, BV ya, oke. Oke, saya lanjutkan. Florina Ewu. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, Mbak Florina ada kendala apa, Mbak? Belum mengerti untuk tugas 4-nya, Pak. Oke, tapi tugas 3 sudah ya, Mbak ya? Sudah, Pak. Oke. Oke, kalau gitu saya coba jelaskan sedikit ya terkait dengan tugas 4. Tapi sebelum tugas 4 ini saya koreksi, sementara ini coba ada beberapa tadi mahasiswa ini yang saya lihat formatnya berbeda dengan teman-temannya yang lain ya. Contohnya ini ada Marcelinus Rizaldo Lenza, apakah hadir? Marcelinus Rizaldo Lenza, apakah hadir? Minta tolong diaktifkan kameranya.
Nah, ini saya lihat ya punyanya Mas Marcelinus Rizaldo Lensa. Ini formatnya tidak sama dengan yang di awal kita gunakan ya. Ini jangan-jangan nanti volumenya sudah selesai. Jadi dia nyari gambar dan juga nyari volume. Untuk volumenya harus dihitung ulang ya. Jadi tidak boleh dapat dari internet itu dengan volumenya. Karena yang kita hitung di estimasi bangunan itu adalah manual. Kalau seperti ini nanti kalian tidak paham ini dapatnya dari mana. Seperti itu. Contoh ini punyanya Mas Marcelinus Rizaldo Lensa. Saya ingatkan kembali gunakan Excel yang sudah pernah saya berikan di awal. Seperti itu. Ini ada Marcelinus, kemudian ada Vincenzo. Ini Vincenzo juga seperti itu. Apakah hadir Vincenzo? Hadir, Pak. Nah ini Mas Vincenzo ini kok formatnya berbeda ya Mas ya dengan yang pernah saya berikan di pertemuan sebelumnya. Kenapa? Saya lanjutkan, ada lagi Justina Nimun. Nah, ini juga formatnya berbeda ini dengan yang pernah saya berikan. Terus ada lagi Felix Nera. Kita tolong suaranya dimatikan dulu. Siapa itu? Oke, saya lanjutkan. Kemudian ada lagi Maria Resilva Nurati Loe. Nah, ini malah hanya estimasinya saja. Ini filenya PDF juga ini. Yang diminta kan Excel, bukan PDF. Kemudian Stella Yosefina, apakah hadir? Stella Yosefina. Hadir, Pak. Nah, ini formatnya berbeda dengan teman-temannya, Mbak Stella ya. Minta tolong nanti disamakan, Mbak ya, dengan yang pernah saya share di Google Classroom. Ada lagi Emilianus Sancho Vianto. Terus ada lagi Arga L. Mbaka. Terus ada Alfred Jemi Lalak. Sudah ini ada beberapa orang. Yang lain mungkin belum saya periksa semua, tapi ini sebagai contoh aja. Kita tolong nanti disesuaikan dengan Excel yang pernah saya share di Google Classroom. Nah, Excelnya yang mana? Yang ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Yaitu dari data teknis, kemudian backup volume. Sekarang kita masih di backup volume. Oke, tadi banyak yang masih belum bingung terkait dengan pekerjaan minggu kemarin, yaitu pekerjaan pintu, terus pekerjaan atap. Nah, pekerjaan pintu, jendela, dan BB ini boven list. Jadi pintu, jendela, boven list. Jadi semua yang mengurangi volume dinding, ini ada di sini, di pekerjaan nomor 5. Jadi pintu itu kan mengurangi luasan dari dinding. Terus jendela juga mengurangi, kemudian BV atau boven list ini juga mengurangi. Atau istilah lainnya angin-angin. Jadi biasanya di atas jendela, di atas pintu itu ada kotak maupun ada persegi panjang, terus sesuaikan dengan perencanaannya atau di gambarnya, itu ada lubang untuk keluar masuknya angin. Itu namanya boven list. Seperti itu. Nah, untuk pintu, ya sudah, pintu berapa panjangnya? Contoh misalnya saya ambil ya, untuk pintu punyanya siapa ya? Bentar. Saya ambilkan contoh gambarnya. Coba saya download lagi dulu. Punyanya Mbak Gertrudis kemarin itu sudah jelas kalau tidak salah.
Atau ada yang mau gambarnya ada open listnya siapa? Biar bisa saya download. Punyanya punya siapa ya? Coba punyanya Mas Olin ya. Saya download dulu punyanya Mas Olin. Oke, sebentar sambil buka. Oke, intinya kembali tadi ya, semua yang mengurangi dari luasan dinding. Luasan dinding itu nanti ada pintu, ada jendela, ada open list atau angin-angin. Nah, itu semua ada bekerja di pekerjaan 5. Oke, ini sudah. Saya download terlebih dahulu. Ini saya contohkan punyanya Mas Olin ya. Mas Olin apa hadir? Hadir, Pak. Oke. Bentar, izin share screen. Sudah terlihat gambarnya? Sudah, Pak. Oke. Pekerjaan pintu. Ini ada pintunya. Oke, sudah. Pintunya mana lagi? Itu aja. Oke. Nah, yang pertama itu kita harus menghitung kusen yang terlebih dahulu, luasan kusen. Nah, ini kusennya di sini 206 tambah 0,05 tambah 0,05. Ini bagian yang di tengah. Pintunya dulu. Ini pintu utama sepertinya. Karena dua daun. Nah, ini tinggal kita tambahkan aja panjangnya berapa tadi. Sini, panjang sini, panjang daerah yang sebelah kiri, kemudian panjang sebelah atas, kemudian yang samping kanan. Kalau di Excel, kita tinggal tambahkan. Coba saya buka Excel-nya punya Mas Olin ya. Oke, ini udah dia punya Mas Olin. Udah dikerjakan sama Mas Olin. Nah, ini udah minta tolong Ricardo Manuali, minta tolong dimatikan dulu suaranya. Mas Ricardo Manuali, coba tolong dimatikan dulu suaranya. Atau jangan satu ruangan, karena pasti akan mendenging nanti. Oke, mohon maaf saya matikan dulu saja. Nanti kalau ada yang mau bertanya, silakan acungkan tangannya, biar saya tahu. Oke, ini sudah terlihat di sini kosen pintu punyanya Mas Olin. Di sini sudah dijelaskan panjang dikali luas penampang kosen. Luas penampang kosennya dari Mas Olin di sini adalah 0,072. Berarti luas penampang itu kayunya 0, berapa ini? 0,05 dikali berapa Mas Olin? Bentar saya aktifkan dulu suaranya. Silakan Mas Olin. Itu ukuran kayunya 612, Pak.
612. Mana ya detailnya? 612. Nggak ada ini detailnya. Enam 12. Kalau di sini tebalnya 0,05 Mas, atau 5 mili atau 5 mili. Seperti itu. Jadi yang daerah sebelah sini, coba saya lihatkan di gambar ya. Nah, daerah sini, ini ada kusen ini. Dari sini sampai sini ada kusen. Nah, tinggal kita tambahkan kusennya. Luas penampangnya, kayunya berapa? Tinggal kalian tambahkan. Jadi kalau misalnya tadi 512, 5 dikali 12, jadi meter persegi. Berapa? Kalau Mas Olin ketemunya 0,072. Tapi kalau di sini tidak ada detailnya ini Mas Olin. Jadi kamu verifikasi aja apakah benar 512. Coba saya hitung ini skala berapa ini? 120. 120 ini 24. Ini 24 Mas. Ini 0,24. Berarti detailnya ini Mas berarti. Ini 0,24. Terus tebalnya 5. Berarti 24 cm kali 5. Karena yang atas di sini adalah 5. Yang atas ini 5. Nah, luas penampangnya seperti itu. Tinggal dikalikan 0,24 dikali 0,005. Temunya berapa meter persegi. Terus ditambahkan, dikali dengan panjang. Nah, panjangnya tinggal kita tambahkan dari sini tadi berapa, kemudian yang sini berapa, yang sini berapa. Yang bagian bawah kan tidak ada kusen, karena ini nanti plat lantai. Jadi yang perlu ditambahkan di sini saja. Nah, dikalikan berapa pintu nanti. Kalau misalnya pintunya ada beberapa jenis, silakan nanti ditambahkan lagi satu baris ini. Tinggal dikasih nama di sini kusen pintu P1 misalnya. Kemudian nanti di bawah sini kusen pintu P2. Kalau punyanya Mas Olin sementara ini kusen pintunya ada satu. Cuma satu jenis yang di depan ini. Nah, ini nanti berbeda nih, pintu garasi berbeda. Mau diganti kusen pintu PG misalnya boleh, pintu garasi. Kasih kode sendiri saja. Nah, ini kusennya seperti ini Mas Olin. Yang di samping ini adalah kusennya. Jadi panjangnya itu 210. Terus yang di ini bawah ini 0,58 per satu pintu ini. Per satu pintu. Tinggal dikalikan nanti panjang pintu garasinya berapa. Berarti kan adanya yang di samping, terus di atas, di samping satunya lagi. Samping kiri dan kanan. Seperti itu. Oke, nanti mungkin bisa direvisi ya Mas Olin ya. Permisi, Oke. Pak. Siapa ini? Vincenzo, Pak. Silakan Mas Vincenzo. Saya mau bertanya tadi, Pak. Bagaimana dengan kami yang pekerjaannya salah? Apakah bisa diulang dari awal? Atau bagaimana, Pak? Untuk yang saya sebutkan tadi yang ada di sini, silakan direvisi nanti. Sesuaikan dengan format yang pernah saya kirimkan. Nah, ini kan punyanya Mas Olin kan formatnya sama dengan yang pernah saya kirimkan. Nah, formatnya harus sama seperti ini. Jangan menggunakan format yang baru. Seperti itu. Oh, Gitu, baik, Mas. Pak. Oke. Oke, saya lanjutkan. Setelah tadi pintu, sekarang jendela. Nah, jendela ini kusennya berarti minta tolong Mas Vincenzo dimatikan dulu suaranya. Oke, saya lanjutkan. Nah, untuk kusen jendela ini ada di keseluruhan sisi. 1, 2, 3, 4. Di bawah ini ada. Ini kalau menggunakan kayu seperti itu. Ini panjangnya 138, terus dikali 0,6, ditambah 0,6, ditambah 0,6. Terus yang di tengah ini juga ada.
Kalau dilihat dari gambarnya punyanya Mas Olin. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tinggal ditambahkan berapa ini? Coba kita misalnya 138 tambah 138 tambah 138, kemudian tambah 0,6 ini kali 2 atas bawah, 0,6 ini kali 2 atas bawah. Luas penampangnya berapa? Kalau di sini 0,20 dikali 0,5. Coba saya cek punyanya Mas Olin. Oke, ini sama 0,6, 0,6, 1,38. Jadi ada 1, 2, 3. Tinggal dikalikan luas penampangnya. Terus sama seperti pintu tadi, kalau misalnya ada jendela yang tipenya berbeda, tinggal dipisahkan dengan baris. Jadi kalau misalnya tadi J1, ada J2. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan ke BP ya sekarang berarti. Nah, BP ini kalau punyanya Mas Olin ini macam-macam ya gambarnya. Ini ada BP yang di atas jendela seperti ini. Wah, ini sama dengan di atas pintu. Sama. Ini ventilasi. Nah, ventilasi yang ini detailnya yang dari yang sini kayaknya. Tapi disamakan lagi dulu, Mas. Ini 69 ya bersih. Bersihnya 69. Kalau ini 35, kalau ini 35, kalau ini 35. Nah, yang detail ventilasi ini sebelah mana? Saya kurang paham. Kalau dilihat dari gambar. Apakah detail ventilasi ini menggambarkan atau mendetailkan dari ventilasi yang ada di atas pintu kamar mandi atau jendela atau pintu utama? Kalau iya, ini soalnya berbeda. Ini 35, sedangkan ini 69. Itu. Nanti bisa dibedakan lagi BP1, BP2, BP3. Silakan nanti BP1 yang mana, BP3 yang mana. Seperti itu. Oke. Sudah, terus saya lanjutkan ke daun pintu. Nah, kalau daun pintu ini enak malah daun pintu. Daun pintu tinggal kita kalikan dengan ini sementara buah ya. Sebentar. BP itu bukannya harusnya meter persegi ya. Sorry, daun pintu. Saya buka Excel-nya aja. Oke, daun pintu. Oke, daun pintu ini buah ini. Berarti tinggal dikalikan nanti. Daun jendela juga buah. Oke. Seperti itu. Oke, jadi udah benar Mas Olin. Jadi tinggal dikalikan buah, berapa jenis pintu, berapa jenis daun jendela. Oke, itu untuk pintu dan jendela. Sekarang ke atap. Coba kita lihat atapnya Mas Olin. Detail atapnya, oke, ini kuda-kudanya seperti ini. Yang pertama yang harus kita hitung di sini kuda-kuda. Kuda-kuda itu meter persegi. Meter kubik untuk kayu. Sedangkan punyanya Mas Olin, kuda-kudanya adalah apa ini? Kayu ini, balok tarik, balok beton, balok pangsul. Ya, ini kayu. Nah, ini tinggal dilihat. Pertama, kuda-kuda. Kuda-kuda itu panjang rangka batang kuda-kuda dikali luas penampang dikali jumlah kuda-kuda. Panjang rangka batangnya berapa? Tinggal ditambahkan. Coba kita lihat di gambar. Ini panjangnya 11. Panjang ini 11. Terus bagian yang di dalam berapa? Yang miring ini berapa? Ini bisa dihitung di sini. Tinggal di LI. DLI ini asnya katakanlah di sini. Terus kuda-kudanya sampai di tengah. Oke, mohon maaf. Yang ambil yang miring. Sini. Sampai sini. Nah, ini 12. Panjang bagian miring 12,91. Yang sisi kanan juga masih sama, 12. Kuda-kudanya itu.
Oke, terus bagian tengahnya apakah ada? Ini ada di sini 1. Ini kayu berapa? Tinggal kita ukur sampai dengan di sini. Ini kalau punyanya Mas Oldin 6,35. Oke, sudah ketemu. Untuk panjangnya tinggal kita tambahkan. Kemudian untuk luas penampangnya. Luas penampang untuk kuda-kuda di sini menggunakan tiangnya itu 8/8. Terus kaki kuda-kuda juga 8/8. Terus balok tariknya di sini juga 8/8. Jadi 8 dikali dengan 8 nanti ketemu meter persegi. Sudah ketemu luas penampangnya. Sekarang tinggal dikalikan jumlah kuda-kuda. Nah, jumlah kuda-kudanya lihat di detail kuda-kuda, pemasangan kuda-kuda mana atau pemasangan atap. Nah, pemasangan atap di sini 1, ini yang berwarna pink. 1, sorry. Harusnya di sini kaki kuda-kuda. Oke, berarti yang berwarna hijau. Kalau dilihat dari gambar. Ada 1, 2, 3. Ini yang warna hijau. 4, 5, 6, 7. Ada 7 kuda-kuda. Tinggal dipasang, dikalikan dengan jumlahnya tadi. Saya kembalikan ke Excel-nya. Panjangnya sudah, luas penampangnya sudah, jumlah kuda-kudanya sudah. Nah, itu untuk kayu. Untuk kuda-kuda baja bisa dilihat di sini. Tinggal diganti yang tadi menggunakan luas kayu, sekarang menggunakan profil bajanya, menggunakan apa. Seperti itu. Oke, coba saya lihat punyanya Mas Malin. Gambarnya kurang jelas ya Mas ya. 0,064. 0,064 dari mana Mas Olin? Itu luas itu Pak, luas 8 kali 8 itu Pak. 8 dikali Terus 8. penampang. Oke. Oke, ke kuda-kuda kayu sudah. Ini knock boarding. Knock boarding sama tinggal dikalikan dengan jumlah boarding. Boardingnya berapa punyanya Mas Olin ini? Punya Mas Olin, boardingnya 8/8. Oke, sama. Tinggal dicari, dikali dengan panjangnya. Berarti untuk boardingnya ini berwarna pink ya Mas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 ini Mas. Kalau dilihat dari rencana atap. Oke, saya lanjutkan sekarang. Sudah ketemu knock boardingnya. Sekarang jurai. Jurai ini bisa dilihat dari tampak samping. Nah, jurai ini bisa dilihat dari tampak samping sini, bisa dari tampak mana jurainya. Tidak ada keterangan jurai di sini. Oke, tidak ada ini. Berarti tidak ada potongan sama sekali ya berarti. Ini gimana dia motongnya? Tampaknya samping ada enggak ini tampak samping? Tidak ada ini. Tidak ada juga. Tampak sampingnya oke. Nah, ini tidak ada jurainya punyanya Mas Olin karena tipe atapnya menggunakan tipe atap pelana. Ini pelana. Untuk tipe atap yang menggunakan jurai biasanya atap limas. Apa ada yang menggunakan atap limas? Jadi jurainya diganti sekalian dengan kuda-kuda kalau atap pelana. Jadi atap pelana itu seperti tempat duduknya kuda.
pelana namanya. Nah, ini kan lurus dari ujung ke ujung sudah seperti ini, tidak ada jurai. Kalau jurai itu nanti pertemuan antara segitiga dengan segitiga. Biasanya limas. Kalau ini tipe atap pelana tidak ada jurai. Nah, punyanya Mas Olin bagaimana? Apakah dimasukkan? Siapa? Apa Pak? Bisa Iya, diulang? ini tidak ada ini. Oke, sudah benar. Tidak Jurainya ada. tidak ada. Oke, sekarang coba usuk dan reng. Usuknya karena atap pelana tadi ya. Ini ada tipe yang satu lagi atap perisai atau limas nanti. Oke. Sudah. Sekarang lisplang. Lisplang ini mengelilingi bangunan ya di bawah di ujung sini biasanya. Oke, penutup atap ya sudah, tinggal dikalikan luasannya atapnya yang ditutup aja. Nanti ketemunya meter persegi sudah sama dengan luas usuk dan reng. Bumbungannya ada apa tidak ya kayaknya Mas? Ini berarti cuman panjang aja. Bumbungannya itu berada di atas bangunan ini. Nih, bisa jadi perabung ini. Panjangnya berapa perabungnya ini? Berarti kalau dilihat dari samping, dari ujung sini ke ujung sini, kemudian di sini sampai sini, sini sampai sini. Kemudian kalau ditambah teritisan di sini, teritisannya di sini, ini juga teritisan, terus sini teritisan, sini juga teritisan. Jadi yang vertikal ini teritisan, yang di atas horizontal ini adalah hubungan. Hubungan kalau di gambarnya Mas Olin ini perabung. Oke, saya lanjutkan sekarang. Atap pelana sudah habis, untuk atap sudah habis berarti. Oke, mungkin ada pertanyaan Mas Olin? Ada Pak. Silakan. Bisa dijelaskan Pak, teritisan itu yang mana ya Pak? Kalau di gambar AutoCAD itu yang mana ya Pak? Oke. Teritisan. Kalau secara definisi ya Mas ya, teritisan itu adalah jalannya air, hampir sama dengan apa namanya? Ini tidak ada nih, jelas ini di sini. Sini tidak ada, sini tidak ada. Tidak ada ya di sini. Terus dia buangnya kemana ini? Waduh, ini kalau di perencanaan ini terus sebelah rumahnya ada rumah tetangga, ini nanti dimarahin. Nah, ini seharusnya di sini, di samping ujung ini adalah untuk pembuangan air. Jadi dari atap turun, terus nanti ditampung di sini. Nah, yang dari sini kalau dilihat dari samping ya ini ya. Nah, untuk teritisan tadi, teritisan itu dari daerah sini yang vertikal. Nah, ini vertikal, ini juga vertikal. Jadi kalau tadi hubungan ini ada yang horizontal. Kalau lihat dari gambar, ini yang di atas ini, 2 garis di atas. Ini juga hubungan. Kalau di gambar tampak kiri ya ini. Terus kalau untuk teritisan ini ada di sini. Ini panjang ini. Ini berapa ini? 2 meter. Ini 14 tambah 59. Jadi 199. Nah, itu untuk teritisan. Seperti itu, Mas Olin. Teritisan dan hubungan. Intinya untuk pembuangan air. Jadi biar tidak menggenang di atap. Bagaimana, Mas Olin? Baik Pak, jelas Pak. Oke. Mungkin yang lain ada yang mau diperiksakan? Biar saya cek. Saya Pak. Atas nama Farlianus Ciharu. Ini Bisa tanya, bertanya. Ya, mau bertanya atau gimana? Begini Pak, kemarin kan saya punya tugas Pak, dari tugas 1 sampai tugas 3 itu Pak sudah dikumpulkan semua Pak. Terus? Tapi kok kemarin itu dikembalikan semua ya Pak ya?
Iya, semua saya kembalikan terlebih dahulu karena nanti di akhir baru saya periksa. Siapa siapa? Oke, intinya ini sementara coba kita larikan ke Google Classroom. Google Classroom. Oke, ini ada tugas. Nah, jadi sebagai yang saya tandain nanti di sini. Nah, kalau yang tidak ada berarti kan sudah mengirim. Ini kemudian dikirim kembali ini. Nah, yang saya tandai di sini ini yang belum mengirim nih. Saya contohnya Arkadus Atul, Franciscus Zeldasan, Scholastica Febriana, ini belum saya cek kemarin. Nah, ini sudah mengirim. Nah, kalau sudah ngirim seperti ini, saran saya jangan lupa diklik kembalikan tugas. Karena kenapa? Karena kalau misalnya tidak diklik, ini tetap akan ada di bawah sini. Seperti itu. Nah, ini Clement juga ini lupa mengklik kembalikan tugas. Jadi tugasnya masih di bawah sini. Karena yang sudah mengumpulkan kemarin itu tidak saya apa-apain, cuman yang tidak mengumpulkan saya kasih nilai 0 kemarin. Contoh kemarin itu Clement Joseph Jeffrey ini mungkin lupa mengembalikan tugasnya. Siapa lagi? Nah, ini Primo Neno Haveto ini mungkin lupaan mengembalikan tugas seperti itu. Sama contoh di tugas 4 sekarang. Nah, tugas 4 ini yang sudah mengembalikan ya sudah saya kembalikan lagi. Nah, kalau yang 0 ini baru mengumpulkan berarti sekarang. Jadi ini sebagai tanda saya kalau ini sudah mengumpulkan tepat waktu. Sedangkan yang masih saya kasih 0 ini belum mengirimkan tugasnya. Banyak ini yang tugas 4 masih belum mengirimkan. Tidak apa-apa, kalau mau nilai ya dikirimkan tugasnya aja. Seperti itu. Oke, mungkin yang lain ada yang ingin ditanyakan atau mau diperiksa? Saya mau bertanya. Silakan Mas Marcelinius. Tadi Mas Marcelinius saya panggil ya tadi, tidak menjawab. Marcelinusnya ada 2, Pak. Marceliniusnya ada 2. Yang satu siapa? Marcelinus Tendo. Yang satu? Nggak tahu, Pak. Marcelinus Rizaldo Lensa ini bukan? Bukan, Pak. Oke, silakan Mas Marcelinus Tendo, ada apa? Nah, untuk apa perhitungan penutup atapnya itu, Pak. Mendapatkan luas penutup atap itu menggunakan menggunakan perhitungan Dena atau gimana, Pak? Oke. Coba saya contohkan di punyanya Mas Olin ya. Nah, kalau lebih jelasnya penutup atap itu ada di rencana atap. Nah, jadi yang ada notasinya seperti atap ini adalah yang akan ditutup menggunakan apa ini, Mas? Mungkin gentengnya apa jenisnya? Nggak ada jenisnya ini. Jenis genteng. Sementara ini tidak ada. Mungkin nanti bisa ditentukan dari data teknis. Kemarin dapatnya apa? Kalau ini tidak ada. Oke, ini tinggal di luasan yang berwarna merah ini saja, Mas. Jadi kalau misalnya di sini, ini panjangnya berapa ini? 15,92. Lebarnya berapa? Lebar yang ini dulu. Ini 4,07. Sudah, tinggal dikalikan. Berapa ini meter persegi. Kemudian kalau mau yang sebelah sini, yang kedua, ini panjangnya berapa ini? 17,92. Sekarang lebarnya ini 5,92. Sudah. Kemudian yang ketiga, karena ini berbeda ya. Jadi ini 3 meter, terus panjangnya ada di sini. 16,92. Sudah ketemu, tinggal ditambahkan. A, B, C misalnya. 1, 2, 3. Tinggal ditambahkan. Seperti itu untuk menghitung penutup atap. Gimana Mas Marcelinus, sudah jelas apa belum? Sudah, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, yang lain mungkin ada lagi? Mau bertanya lagi, Pak, yang terkait tugas kemarin.
Tugas berapa? 3, 4? Yang dari tugas 1 sama tugas 3 itu yang dikembalikan itu ada kendala tuh gimana, Pak? Ya, saya jelaskan tadi untuk tugas 1 sampai 3 sampai 4 sementara ini. Itu saya kembalikan sebagai penanda kalau sudah mengerjakan. Nanti di akhir itu dikompilasi atau digabung menjadi satu, mulai dari data teknis, kemudian RAP, kemudian nanti rekapitulasi, terus daftar-daftar harga itu jadikan satu. Nah, makanya bagi teman-teman yang tadi pertama saya panggil, ada beberapa yang tidak menggunakan format yang dari saya pernah berikan, itu tolong diganti. Nah, contohnya ini Mas Olin sudah benar, dari data teknisnya sudah diisi, kemudian backup volumenya nanti diisi, sudah selesai sampai akhir, nanti di pekerjaan catatan, baru kita masuk ke bahan. Nah, bahan ini nanti survei harga. Mau menggunakan harga Jawa Timur, mau menggunakan harga dari Kalimantan, atau mau menggunakan dari NTT maupun NTB maupun dari daerah masing-masing, saya persilakan. Yang penting harga ini real time ya, harga terbaru. Seperti itu. Nanti bisa ditunjukkan, mungkin bisa dicek di web kabupaten kota masing-masing, biasanya untuk daftar harga seperti ini di-share. Sudah ketemu harga bahan, terus ada harga upah juga di sini. Jadi tukang berapa, mandor berapa, tukang kayu berapa, tukang cat berapa, itu sudah ada. Baru kita masukkan ke analisa. Nah, kalau analisa ini otomatis nanti kalau harganya sudah dimasukkan, analisanya akan otomatis ditambahkan. Nah, analisa ini semuanya nanti tidak semua dipakai nanti. Jadi yang hanya kita pakai, yang kita tambahkan di sini. Misal kalau misalnya tidak perlu ada pembuatan gudang semen dan alat-alat, ini kan termasuk apa ini kemarin di RAP itu dimasuk di pembersihan. Ya ini misal tidak perlu direksi kit dan gudang, ya sudah. Di analisa juga sudah tidak ada. Atau rumah jaga, tidak perlu ya sudah, tidak usah dimasukkan. Nah, galian tanah misal perlu. Nah, ini kan bermacam-macam, ada yang kurang dari 1 meter, ada yang lebih, atau bisa dibedakan dengan jenis tanahnya, tanah biasa atau tanah keras. Ini nanti berbedanya di koefisien. Ini koefisien ini koefisien. Nah, kalau sudah analisa nanti otomatis masuk ke RAP. Kerapnya sudah isi, volumenya sudah diisi, harga satuannya tadi, terus tinggal dikalikan. Dari volume dikalikan harga satuan. Harga satuan ini didapat dari analisa. Sudah ketemu. Jadi ketemu total. Jadi nanti kelihatan pekerjaan persiapan berapa, pekerjaan tanah berapa, sampai pekerjaan terakhir yaitu cat-catan. Baru nanti masuk di rekapitulasi. Nah, jadi data ini sudah lengkap, data Excel ini sudah lengkap, tinggal dimasukkan aja. Nah, jangan menggunakan format sendiri. Nanti akan kebingungan nanti di tengah-tengah. Karena nanti ada analisa seperti itu. Apalagi nanti yang ada menggunakan format berbeda. Itu bisa jadi analisanya berbeda nanti. Nah, yang biasanya diupdate di lapangan itu adalah analisa. Analisa harga bangunan itu pasti update. Ada yang menggunakan analisa tahun 2008, ada yang menggunakan analisa tahun 2018 sekarang. Nah, ini perbedaannya nanti ada di koefisien seperti itu. Begitu, Mas Marcelinus. Sudah cukup jelas? Oke, ini sepertinya kamera saya rada error. Dari tadi mati hidup ya. Oke, sebentar. Oke, sudah terlihat. Oke, mungkin ada yang mau diperiksakan lagi. Saya persilakan. Ini kurang 5 menit. Atau ada yang bertanya mungkin, Mbak Getrudis mungkin ada. Biasanya Mbak Getrudis bertanya ini.
Hari ini dia membisu. Belum ada, Pak. Berarti sudah cukup jelas ya? Atau bingung? Yang saya takutkan malah bingung nanti. Jelas, Pak. Pak Gertrudis, bingung apa sudah jelas? Sudah jelas. Sedikit bingung, Pak. Sedikit bingung. Kalau boleh tahu bingungnya di mana? Coba. Biar kita diskusi di sini. Mungkin nanti kalau di sini bisa saya berikan contoh. Saya persilakan. Mungkin untuk unstampingnya, Pak. Rumah saya itu, Pak. Ya, Pak. Oke. Rumah saya nggak pakai unstamping, Pak. Langsung habis pondasi, pasir, terus lantai kerja, Pak. Oke, coba saya lihat dulu ya. Tugas 1. Sorry, tugas 1. Gambarnya sudah diupdate ya, Mbak ya? Takutnya belum diupdate. Tugas 1 Sudah, Pak. unstamping. Gertrudis. Gambar rupa tipe 36. Ini formatnya apa? PDF. Oke, PDF bisa dibuka dari sini. Unstampingnya tidak ada. Jadi dari plat pasir kemudian naik langsung. Pondasi. Ini kalau dari notasinya sudah ada ini Pak, stamping. Stamping itu apa sih? Batu kosong, ya, Pak. Batu kosong. Batu kosong. Oke. Ini tidak bisa didetailkan lagi. Oh, ini gantinya jadi lantai kerja. Ya sudah, dilewatin Iya, berarti. Tak apa-apa, langsung dilewatin. Diganti lantai kerja aja, Mbak. Lantai kerja ini Pak campurannya 1 dibanding 3 dibanding 6. Jadi dia enggak pakai batu Baik, Pak. kosong, tapi diganti dengan plat lantai atau lantai kerja dengan campurannya 1 semen, 3 pasir, 6 koral. Untuk tebalnya 10 cm. Tak apa-apa, diganti aja unstamping atau batu kosong. Berarti nanti memasukkan di pekerjaan beton ini mana unstamping? Unstamping jam plasteran bisa diganti di unstampingnya ini aja, enggak apa-apa. Unstampingnya diganti jadi lantai kerja gitu langsung. Biar nanti analisanya juga berubah lantai kerja. Ini coba saya share. Baik, Pak. Nah, ini langsung diganti aja, Mbak. Ya, langsung diganti aja. Lantai kerja. Sudah. Luas penampangnya tadi sudah. Panjang fondasi sudah. Tebalnya tadi 10 cm. Ketemunya meter kubik. Apa-apa? Gitu, Mbak. Atau ada yang lain? Terima kasih, Pak. Tugas 4 mungkin, Mbak. Ada masih bingung tugas 4-nya? Selamat siang, Pak. Oke, silakan atas nama. Egihon, Pak. Silakan, Mas Egihon. Saya masih agak bingung di bagian ceritisan, Pak. Ceritisan. Mas Egihon gambarnya. Ini coba saya lihatkan gambar ya, ceritisan. Atau sudah upload gambar sendiri di tugas? Sudah, Pak. Sudah. Coba saya lihat di tugas 1 ya. Tugas 1 Egihon. Belum ada ini. Oh, ini. Lambat ya, Mas ya? Ini formatnya apa ini? DXF. DXF ini 2000 berapa, Mas? Apakah bisa dibuka nanti AutoCAD-nya ini? Karena formatnya bukan DWG. Kalau AutoCAD itu biasanya DWG ya.
bukan DXF. Ini 2000 berapa Mas Egion gambarnya? Mas Egion, Halo Pak, ini DXF ini format AutoCAD 2000 berapa? itu format 2014 Pak, tapi sudah diubah di 2000. Coba saya cek ya. Ini masih DXF saudara. Biasanya saya bukannya DWG Mas. Ini .dwg. Kalau ini kan .dxf. Oke, ini masih download. Lumayan besar ini 24,3 MB. Nah, kalau saya gambarkan punyanya Mas Olin tadi yang namanya teritisan itu ya Mas ya. Misal saya Iya, Pak. gariskan ini yang di atas ini hubungan. Nah, ini berwarna putih ini hubungan. Ini juga hubungan. Ini juga hubungan. Seperti itu. Hubungan ya, oke. Sudah ya hubungannya. Saya kembalikan. Sekarang teritisan. Teritisan itu di sini. Ini sampai turun ini. Ini juga. Nah, jadi biar air itu tidak masuk ke atap atau tidak menggenang di atap. Jadi harus ada hubungan dan teritisan. Seperti itu, Mas. Siapa tadi? Egion. Baik, Pak. Coba sebentar saya bukakan gambarnya Mas Egion. Kurang 3 menit lagi. Dari 3 detik lagi. Nah, mungkin masih bisa dilihat. Apa ini? Oke, ini punyanya Mas Egion. Sudah terlihat. Ini gambarnya yang mana, Mas? Yang sebelah sini kah atau yang sebelah sini? Mas Egion? Sudah bisa lihat gambarnya? Bisa, Pak. Yang mana? Yang sebelah kiri aja, Pak. Sebelah kiri. Sebelah kiri atap. Ini enggak ada rencana atapnya, Mas ini. Nah, ini mungkin kurang lebih sama dengan punyanya Mas Olin tadi, yang namanya hubungan ini yang di atas. Tapi ini rencana atapnya enggak ada, Mas ini. Ini cuma saya lihat dari tampak samping. Nah, ini hubungan. Kalau misalnya saya hitung panjangnya aja langsung, ini 4 meter. Nah, untuk teritisan, karena ini ada pelana, kurang lebih ini 1,3. Ini rumah tipe berapa, Mas ini? Tipe 36, Pak. Tipe 36. Oke, seperti itu, Mas. Kuda-kudanya cuma satu ini. Tapi dia pakai kayu. Ini penutup atapnya menggunakan seng plat baja BCLS 0,35. 0,3. Oke, pintunya sudah lumayan lengkap. Ini gambarnya, pondasinya juga sudah. Cuman yang tidak ada rencana penutup atap. Setelah kuda-kuda juga sudah atap sudah ini. Rencana atap ada. Rencana atapnya tidak ada, Mas ini. Oh, ini rencana atap ya. Rencana atap ini, tapi Iya, Pak. detailnya itu bukan penutup atapnya. Ini rencana atap untuk kuda-kudanya. Kalau rencana atap yang untuk penutup atap, itu ada jenis penutup atapnya. Contoh punyanya Mas Olin tadi. Saya kembalikan ke Mas punyanya Mas Olin tadi. Bentar. Window. Nah, punyanya Mas Olin di sini sepertinya genteng. Nah, ini contoh. Nah, lebih jelasnya di sini. Ini genteng. Seperti itu. Kalau punyanya Mas
Egion ini tidak ada penutup atapnya. Cuman ada rencana atap. Rencana atap ini detail untuk balok dan gording. Jadi jumlah gordingnya berapa, ini potongan dari detail kuda-kuda. Seperti itu. Yang tidak apa-apa, nanti didefinisikan sendiri mau menggunakan atap apa. Tapi kalau dilihat dari sini, seng plat baja BCLS 0,3. Terus ada gelombang, seng gelombang BCLS 0,2. Sepertinya penutup atapnya ini. Nah, kalau misalnya kalian mau lihat ini hubungan ini di sini. Nah, ini balok hubungan 812. Terus penutup hubungannya sendiri ini yang garis ini. Nah, ini hubungan. Baloknya ini. Ini balok 8/12. Seperti itu. Oke, Mas Egion. Mungkin sudah cukup jelas. Kita Sudah, Pak. lewat 7 menit. Oke, yang lain tak tolong mungkin ada kendala apa? Silakan. Pada saat seperti ini saya beri kesempatan untuk diskusi. Ini sudah 2 ya kita bahas hari ini. Ada punya gambar Mas Egion dan Mas Olin tadi. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Saya persilahkan. Mungkin untuk revisinya, Pak. Punyanya siapa ini? Karena saya belum ngecek semua. Enggak, Pak. Gertrudis, Pak. Ini mau bertanya tentang ini perubahannya itu, Pak. Apakah kami rubah dari tugas yang kemarin atau pada saat nanti kami update data lagi kami rubah situ aja, Pak? Nah, nanti di akhir aja. Yang penting sudah di-upload, kemudian nanti di akhir boleh nanti. Baik, Begitu, Pak. Mbak. Oke, yang lain mungkin? Ada yang mau diperiksakan mungkin? Sudah cukup? Tugas 4. Tugas 4. Coba saya panggil tugas 4. Siapa ya misalnya? Desiderius Kehi. Apa hadir? Desiderius Kehi. Desi. Tidak ada. Oke, tidak apa-apa. Terus Maria Novrianti Mea. Maria Novrianti Mea. Tidak ada. Oh, ada. Maria. Gimana, Mbak Maria? Kira-kira setelah ini bisa upload ya? Iya, Pak. Untuk tugas 4-nya. Atau ada yang mau ditanyakan, Mbak Maria, terkait dengan tugas 4? Nanti kita lanjut. Jangan sampai ketinggalan nanti. Habis ini kan lanjut ke tugas 5. Di mana tugas 5 ini sekarang perhitungannya plafon dan pekerjaan lantai. Nah, untuk plafon dan pekerjaan lantai ini cukup simpel. Coba mungkin saya jelaskan sedikit. Sedikit aja. Nah, untuk plafon kan sedikit ini. Cuman ada 2 aja ini. Rangka plafon sama penutup plafon. Kemudian untuk pekerjaan lantai cuma 4 ini. Patlak atau rabat lantai, kemudian ada lantai keramik, kemudian ada dinding keramik. Nah, untuk dinding keramik ini biasanya di kamar mandi. Untuk tingginya kira-kira 1 meter. Coba disesuaikan gambar nanti, kemudian rabat keliling bangunan. Rabat, lebar dikalikan dengan panjang. Ini biasanya keliling bangunan. Bagaimana Mbak Maria?
Ada yang masih bingung terkait dengan tugas 4? Aduh, kenapa tidak? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Iya. Nanti bisa diikutin ya Mbak ya, jangan sampai terlambat. Kemudian coba lagi. Yang Paskali Tunaneo. Paskali Tunaneo apa hadir? Yang jarang saya lihat, Paskali Tunaneo, jarang saya lihat. Permisi Pak, ingin bertanya Pak. Oke, silakan. Atas nama siapa? Vincenzo Deva Tredi Kuba Pak. Ini Vincenzo yang mana ini? Kalau Vincenzo ada berapa? Ini Pak, ingin bertanya Pak, soal rekapitulasi dan analisa dan upah pekerjaan. Apakah kami cari di Google atau bagaimana Pak? Soalnya kami tidak tahu cari yang datanya untuk menghitung upah pekerjaan Pak. Oke, saya tangkap ya tadi terkait upah, bahan, terus analisa. Untuk upah dan bahan itu kalian sesuaikan masing-masing di daerah. Jadi Mas Oh, ya. Vincenzo tadi daerahnya dari mana? NTT Pak, Flores Pak. NTT Flores sebelah mana? Manggarai Pak. Manggarai. Nah, coba dicari di webnya Kabupaten Manggarai atau Kota Manggarai, biasanya ada harga satuan bahan. Terus harga upah pekerjaan. Di webnya itu biasanya ada, Mas. Oh ya Pak. Oke. Nanti kan analisanya tetap menggunakan analisa yang saya berikan, cuman Ya, kalian Pak. mengupdate harga seperti itu. Oke, tapi kita jangan jauh ke sana dulu ya. Coba kita pelan-pelan untuk backup volume dulu. Backup volumenya bagaimana, Mas? Ini kalau backup volumenya kan ambil dari apa Pak? Data dari apa nih Pak? Data dari gambar, hitungan dari gambar Pak. Backup volume dihitung menggunakan gambar ya. Nah, maksud Ya, saya Pak. sudah sampai mana? Sudah ngupload di tugas 4 apa belum? Sudah kemarin sudah Pak, sudah Oke. hampir di apa Pak? Hampir di pestiran karena kami buat rap sendiri Pak, itu makanya kami salah. Oke. Intinya gini ya, saya tegaskan lagi, kalau misalnya ada tugas yang sama nanti terkait gambar, kemudian rap, tugasnya akan saya bagi. Jadi ada beberapa orang yang sama akan saya bagi. Misalnya 3 ya sudah, nilainya akan saya bagi 3 nanti. Jadi satu orang itu harus satu ya. Jangan sampai ada yang pekerjaannya sama. Mulai dari gambar, RAP, sampai nanti terakhir. Kemudian untuk perhitungannya sesuaikan dengan format yang pernah saya kirimkan. Jangan menggunakan format sendiri. Seperti itu. Oke, mungkin yang lain ada lagi sebelum saya akhiri. Kalau memang sudah, ini sudah lebih 15 menit ini, saya mohon maaf. Sudah ya. Oke, kalau memang sudah, ini kita bisa akhiri. Silahkan nanti diisi absensinya di Google Classroom. Kemudian tugasnya juga diupload. Kita lanjutkan ke tugas 5, yaitu pekerjaan plafon dan pekerjaan lantai. Silakan. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.